Pernah nggak sih ngerasa kayak pohon yang lagi kena angin kenceng, terombang-ambing sama berbagai tantangan hidup? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah metafora yang kuat banget tentang gimana kekuatan sejati itu justru dibangun dari tempat yang nggak kelihatan. Yuk, kita mulai dengan sebuah pepatah bijak yang bunyinya sama kuat dalam dua bahasa. Akar yang dalam menahan badai. Kalimat yang kedengarannya simpel, ini sebenarnya jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Sebuah pengingat yang dalam banget. Nah, ini nih bagian yang mengubah cara kita memandang masalah. Jadi ternyata masalahnya itu bukan anginnya. Pohon bisa tumbang itu bukan karena badainya terlalu kuat, tapi karena akarnya yang kurang dalam. Ini benar-benar mengubah perspektif kan? Fokusnya jadi bukan lagi ke seberapa besar badai di luar sana, tapi seberapa kuat fondasi kita di dalam. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari akar yang nggak kelihatan itu, terus kita lihat gimana badai justru jadi ujian buat kita. Kita juga akan kupas rahasia pertumbuhan yang konsisten, mencari tahu dari mana sumber kehidupan yang sejati, dan di akhir nanti kita akan coba bercermin sedikit. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar yang tak terlihat. Yuk kita pahami kenapa justru apa yang tersembunyi itu yang paling menentukan segalanya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di atas tanah, daun itu kan yang paling kelihatan ya. Selalu dipuji, dikagumi, jadi pusat perhatian. Tapi di bawah sana, ada akar yang kerja dalam sunyi. Nggak kelihatan, seringnya diabaikan. Padahal pas badai datang, yang nentuin pohon itu tetap berdiri tegak atau tumbang bukan indahnya daun, tapi kuatnya akar. Nah, kutipan ini langsung kena ke intinya. Kekuatan sejati, karakter yang kokoh, itu nggak dibentuk di atas panggung, di bawah sorotan lampu. Kekuatan itu ditempa dalam hening, di tempat-tempat tersembunyi, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sekarang, kita bahas soal badainya. Bagian kedua, badai itu menguji. Di sini kita akan lihat kalau tujuan dari ujian hidup itu bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk memperlihatkan sesuatu. Jadi, apa sih badai dalam hidup kita? Tentunya ini bukan cuma soal cuaca buruk ya. Badai itu bisa berupa ujian, penderitaan, godaan, pokoknya semua tekanan hidup yang datang untuk ngetes seberapa kuat dan seberapa dalam sih fondasi iman kita yang sebenarnya. Analogi ini kuat banget. Persis seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, iman yang punya fondasi kokoh nggak akan goyah, apalagi roboh waktu dihantam badai kehidupan. Sekali lagi, yang jadi penentu bukan seberapa kencang badainya, tapi seberapa kuat fondasinya. Dan ini adalah cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Badai diizinkan datang bukan untuk merobohkan kita, tapi untuk memperlihatkan di mana posisi kita sebenarnya. Coba deh anggap badai itu semacam alat diagnosis, alat check-up yang datang untuk nunjukin di mana letak kekuatan kita dan di mana ada retakan-retakan tersembunyi di fondasi kita. Oke, kita udah tahu pentingnya akar dan fungsi badai. Nah, sekarang pertanyaan praktisnya. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan akar yang dalam itu? Jawabannya ada di bagian ketiga ini. Pertumbuhan adalah konsistensi yang tenang. Ini dia kuncinya. Iman yang dewasa itu nggak dibangun di atas perasaan yang naik turun kayak roller coaster. Bukan juga dari pengalaman spiritual yang heboh sesaat. Iman yang kokoh itu ditempa lewat kesetiaan yang tenang, yang konsisten, hari demi hari. Jadi praktisnya gimana? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, doa yang setia, bukan cuma pas lagi butuh doang. Kedua, merenungkan firman secara rutin, biarin itu meresap ke dalam hati. Dan yang ketiga, taat dalam hal-hal kecil, dalam keputusan-keputusan sepele sehari-hari. Justru disitulah akar kita bertumbuh jadi kuat. Dan yang menarik, kebijaksanaan ini tuh sifatnya universal, melintasi budaya. Pepatah Tiongkok kuno juga bilang hal yang sama persis, Gen Shen Shuan, akar yang dalam membuat pohon kokoh. Sebaliknya, Ken Bulau, Shu Buwen, kalau akarnya nggak kuat, pohonnya pasti goyah. Tapi, akar kan nggak bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa nutrisi. Jadi dari mana ia mengambil kekuatannya? Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, sumber kehidupan. Metafora ini menjawab pertanyaan tadi dengan sangat indah. Kristus adalah pokok anggur, sumber utama kehidupan. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya apa? Kekuatan kita itu bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari hubungan kita yang terus-menerus tersambung ke sumber itu. Nah, sebaliknya, kalau kita nggak berakar pada dia, akibatnya nyata banget. Pelayanan kita jadi rapuh, gampang patah, iman kita jadi gampang goyah.
dan karakter kita ya gampang hancur di bawah tekanan. Sekarang waktunya kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ini bagian terakhir dan yang paling personal. Refleksi diri. Pertanyaannya, apakah daun-daun kita menipu? Ini pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Apakah selama ini saya terlalu sibuk menumbuhkan daun, penampilan luar, reputasi, kegiatan yang kelihatan hebat, sampai-sampai saya lupa merawat akar saya? Dan pertanyaan kedua yang lebih dalam lagi, apakah saya kelihatannya kuat banget di depan umum, di media sosial, atau di komunitas, tapi sebenarnya pas lagi sendirian di hadapan Tuhan, saya merasa dangkal dan kosong? Di mana letak kekuatan saya yang sebenarnya? Dan yuk, kita ingat prinsip ini. Di dunia yang terobsesi sama kecepatan dan hasil instan, jauh lebih baik bertumbuh pelan tapi dalam daripada cepat tapi rapuh. Pertumbuhan spiritual yang sejati itu maraton, bukan lari sprint. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Iman yang berakar itu bukan cuma soal bertahan pas badai datang, tapi bisa tetap teguh dalam setiap musim. Mau musim baik, musim buruk, atau musim kering sekalipun. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukanlah apakah badai akan datang. Badai itu pasti datang. Pertanyaannya adalah seberapa dalam akar kita saat badai itu tiba.